Kita kedatangan teman baru lagi. Yang kemarin aku masih ingat yang di pojok sana dokter siapa? Hebat. Nah, sekarang ada dokter baru lagi. Ada yang tahu namanya? Siapa tahu dia pernah berobat ke Cijagra ya? Siapa dia? Oh, siapa dia? Baik. Akan aku perkenalkan, namanya Dokter Albert Gunawan. Tanggal lahirnya di Jambi. Ini mah jauh. Kemarin mah cuma Bogor sama Jakarta. Sekarang ada yang dari Jambi. Siapa yang tahu Jambi di mana itu teh? Indonesia, Bu. Jawaban aku. Iya, Sumatera ya. Baik, 19 Mei 1991. Pekerjaannya sebagai dokter di RSUD. Tahu singkatannya RSUD? Pinter. Kota Bandung, Ujung Berung. Tahu di mana? Di mana? Di Ujung Berung. Oh, pinter. Di PKM Cijagra Lama Bandung. Di PKM dulu atau singkatan dari PW? Oh, Puskesmas. Kok aku nggak tahu sih? Puskesmas Cijagra Lama Bandung. Berarti teman sejawatnya dokter yang kemarin siapa namanya? Yang perempuan? Teman sejawatnya, preman gitu ya. Nah, pendidikannya SD-nya di Zaverius ya? Zaverius 2 Jambi, SMP-nya Zaverius 1 Jambi, SMA-nya Zaverius 1 Jambi. Oh, mungkin sekolahnya kayak Alfa, ada SD, SMP, SMA-nya ya? Iya. Tapi caranya kayaknya mana? Nggak ada. Kalau kuliahnya di mana? Oh, tenang. Kita mau nggak sabaran taman, tenang dong. Di Universitas, Universitas Kristen Maranatha Bandung. Di Bandung, siapa yang tahu? Di Bandung. Baiklah, hobi badminton di mana-mana. Tuh, ternyata hobinya badminton juga. Kalau belajarnya oke mah bisa jadi dokter, ya. Jadi hobi, iya apa-apa. Jadi mana-mana tinggal pindah-pindah tempat. Ya, benar. Pokoknya kalau punya hobi itu harus mendukung kegiatan yang utama, ya. Udah? Ya, baik. Pesan-pesan nih kalian dengarkan ya, pesan-pesan dari Pak Dokter. Jangan mudah menyerah, tuh dengerin. Terhadap rintangan yang ada, karena semua indah pada waktunya. Aduh, banget Pak Dokter, emang benar. Indah pada waktunya. Ingat, kalau nilainya masih kurang dari KKM ya, aduh kurang dikit, cuma 70 nggak apa-apa. Indah pada waktunya, sudah diremet 75 insya Allah ya. Kalau ya, 100 baru indah. ya kan ada juga media, masa dia bisa 100? Bisa. Oh, Bisa kok. Bisa lama artinya di Cijagra dong. Iya, kita udah move on, Raffi udah gak di Cijagra lain, kita udah ngomongin cita-cita. Ya baik ya. Untuk Dokter Albert akan membahas mengenai penyakit menular. Penyakit menular Dan juga cara mencegahnya. Ya, hati-hati. Kita dengarkan saja. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Iwan juga menular kok. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Saya Dr. Albert dari Puskesmas Cijagra Lama akan menjelaskan tentang pencegahan terhadap penyakit menular. Yang pertama itu demam berdarah. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit demam berdarah? Yang pertama yaitu penyakit DBD atau demam berdarah dengue adalah tergolong dari penyakit menular disebabkan oleh virus. Virusnya ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi tidak melalui kontak, misal salaman bisa tertular, tidak. Jadi misalnya nyamuk yang satu gigit temannya, sakit temannya, terus nyamuk itu terbang lagi, gigit yang satunya lagi, baru bisa tertular. Penyakit ini diderita siapa saja, terutama anak-anak usia sekolah. Kenapa? Kenapa coba? Karena biasanya karena kan biasanya di toilet itu banyak tempat penampungan air, banyak ada, kalau misalnya adik-adik tidak bantu bersihkan, itu bisa ada tumbuh telur-telur dari nyamuk ini. Ini gejala-gejalanya pertama ada mendadak demam tinggi selama 2-7 hari, kemudian sering terasa nyeri di ulu hati. Ulu hati itu di mana? Di atas ya, di perbatasan antara tulang dada sama perut ini. Kemudian ada muncul bintik-bintik merah pada kulit yang tidak hilang saat ditekan. Jadi kalau kamu tekan, bintik merah itu tidak hilang. Kemudian jika sudah parah, penderita gelisah, tangan dan kakinya jadi dingin, yaitu seperti demam, menggigil. Kemudian kadang terjadi pendarahan dari hidung seperti mimisan dan juga bisa muntah darah dan buang air besarnya berdarah.
Tanda peringatan yang berbahaya itu bila udah buang air besar berwarna hitam. Kemudian kalau misalnya sudah menstruasi itu tambah banyak, lebih lama dan lebih panjang. Kemudian demam turun tetapi kadang-kadang memburuk. Jadi dia sudah tidak demam. Tapi pada hari itu dia lemas, tidak mau makan dan tidak mau minum. Kemudian perut membengkak atau membencit, volume air kencing berkurang. Jadi dia pipis sering tapi sedikit-sedikit. Kemudian apa penyebab penyakit DBD itu? Itu yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti tadi ya. Yaitu jadi nyamuknya menyerap virus yang ada di penderita yang ada terinfeksi virus DBD. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, jadi dengan kasat mata virus itu tidak akan bisa dilihat. Pertolongan pertama yang dilakukan adalah yang pertama, beri minum sebanyak-banyaknya dengan air matang, teh, sirup, susu. Jangan susu coklat, karena susu coklat itu bisa buat kita sakit lambung atau sakit ulu hati. Jadi bisa menyebabkan juga menambah berat muntah darahnya. Kemudian beri kompres hangat untuk supaya demamnya yang tinggi itu. Kemudian setelah itu segera periksa ke dokter, puskesmas atau rumah sakit. Apa ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti? Yang pertama ada yang berwarna hitam dengan belang-belang warna putih pada tubuh sayap dan kakinya. Kalau sering lihat biasanya susah dilihat ya, harus kalau misalnya harus diperhatikan lebih baik. Masa menunggu nyamuknya gigit dulu baru bisa tahu. Jadi kita beri gambarnya aja. Kemudian berkembang biak kalau penampungan air tidak meloloskan tanah, jadi tidak mungkin di kubangan air yang ada seperti got comberan gitu nggak mungkin. Jadi misalnya adanya di kaleng bekas yang nggak dibuang, ada tumpukan airnya ya. Kemudian menggigit pada pagi dan sore hari. Yang menggigit manusia adalah nyamuk betina, karena nyamuk jantan itu hanya menghisap buah-buahan, makannya hanya buah-buahan. Bukan menghisap darah. Kalau nyamuk betina dia iya, nyamuk jantannya buah-buahan. Itu nyamuk betina sih. Kemampuan terbangnya kira-kira 100 meter. Kemudian sering hinggap pada benda-benda yang tergantung dan terhalang dari sinar matahari seperti baju di kamar, di meja dan lain-lain. Jadi kalau baju digantung di belakang pintu itu yang terlalu banyak, itu jadi sarang nyamuk. Ini ciri-ciri contohnya nyamuk Aedes aegypti. Ini yang belum menggigit dan sudah menghisap darah. Kakinya belang-belang berwarna putih. Bagaimana cara penularannya? Tadi sudah ya melalui gigitan. Nyamuk mendapat virus pada waktu menghisap darah menderita penyakit DBD. Selanjutnya berkembang biak, virusnya di kelenjar liurnya. Bisa dia menghisap, menusuk satu orang yang lain, setelah pop itu pasti tertular. Kemudian cara mencegahnya ada 3M+, yaitu pertama, menguras tempat penampungan air, yaitu biasanya ditambahkan dengan adanya bubuk abati juga. Setelah itu ada mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, plus hindari gigitan nyamuk. Sebenarnya ini susah ya, masa hindari gigitan nyamuk itu tidur pakai kelambu dan memakai obat nyamuk. Kalau bisa di tempat umum, jadi gimana saling melihat temannya kalau sudah ada di samping teman gigit nyamuk, jadi tahu atau dibantu. Atau pakai apa yang sekarang suka diolesin kayak iya, kayak sovel ya. Biasanya nyamuknya dibasmi. Itu dibasmi bila ada laporan misalnya adik terinfeksi oleh virus dengue ini, maka akan dilaporkan puskesmas. Biasanya puskesmas kalau melaporkan lagi dari dinas kesehatan, baru disemprot di asap fogging gitu. Pencegahannya harus ini. Ini pencegahan awalnya supaya tidak menggigit. Ya. Kelambu apa? Kelambu itu yang seperti jaring-jaring itu, supaya nyamuk nggak bisa masuk. Iya. Oh, yang kayak perangkap nyamuk itu. Iya. Kayak Yang nutupin tempat tidur, kelambu. Jadi tempat tidurnya ditutupin dari atas sampai sampingnya. Pakai kelambu. Kelambu itu yang kayak bolong-bolong kecil. Iya, warnanya biasanya rata bisa warna-warni sih. biru warnanya tahu. Akunya biasanya biru. Ayo bawa ini tutupnya tutupnya. Dan di meja apa ada penyakit apa lagi ya?
adalah diare ya, yaitu apa itu diare? Diare adalah bukaan besar dalam bentuk cairan lebih dari 3 kali dalam 1 hari yang biasanya berlangsung selama 2 hari atau lebih. Jadi frekuensi BAB tidak berkurang, tetap banyak. Biasa lebih dari 3 kali, bisa sampai 6 kali dan orangnya bisa dilepas. Penyebabnya adalah infeksi oleh kuman, bisa bakteri, bisa virus, akibat. Penyebabnya juga karena jajan sembarangan yang sudah ada di gapi lalat, itu bisa juga, dan tidak mencuci tangan sebelum makan dan sesudah BAB. Tanda dan gejalanya adalah cengeng. Ini bisa pada anak kecil, dan karena anak kecil itu ya, kalau bayi itu tidak bisa dia memberitahu kita saya sedang menstruasi, itu tidak bisa. Dia cuma bisa menangis, kemudian gelisah, demam dan suhu badan meningkat, nafsu makannya menurun, muntah, badan sudah lemah karena dehidrasi atau kekurangan cairan akibat muntah. Jadi kalau misalnya kita BAB terus, asam lambung itu naik, jadi orangnya tidak akan mau makan lagi, jadinya minum aja udah nggak mau lagi dia. Jadi bisa menyebabkan muntah juga. Cara penularannya itu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, yaitu jadi udah pernah dihigapi lalat, bermain di tempat yang kotor. Karena bermain tempat yang kotor itu misalnya kita ada sehabis bermain, kemudian mau makan tapi tidak cuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan air yang kotor dan tidak mencuci tangan setelah BAB. Kemudian mencuci tangan dengan sabun. Bagaimana cara mencegah diarenya? Yaitu mencuci tangan dengan sabun setelah BAB dan sebelum makan, minum air minum sehat, yaitu yang telah direbus. Setelah itu membuang sampah pada tempatnya dan tidak BAB sembarangan. Kenapa membuang sampah pada tempatnya? Hubungannya apa? Karena kan kalau mau sembarangan jadi salah lalat. Nah, jadi salah lalat, dia lalatnya pindah ke makanan, berterbangan bisa dekat makanan. Kemudian ini olahraganya yaitu ada 1 sendok makan garam, 8 sendok makan gula, yaitu dan 1 gelas air. Itu cara membuat olahraga cara cepat. Itu pertolongan pertamanya. Tapi kalau sudah berat, Enggak, kalau apapun dia mencet udah lebih 3 kali, kasih ini aja. Langsung kasih. Ini kan 3 kalinya. Sudah habis itu langsung bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang rokok. rokok ada filter dari Dari 70 hingga 120 mm. Udah pernah lihat lah ya rokok dengan diameter sekitar 10 meter berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Apa saja terdapat dalam rokok? Nah, ini. biasanya mengandung nikotin. Nikotin itu bahan utamanya yang terhirup kalau misalnya kita merokok, ada tar dan nikotin. Tapi kan kita ini nggak pernah dikasih tahu nih ada aseton, penghapus cat, ada hidrogen cyanida, racun yang digunakan untuk hukuman mati, amonia, pembersih lantai, ada metanol, bahan bakar roket, kemudian ada pelarut industri, arsen, racun semut putih, ada kapur barus juga, kemudian ada kadmium dipakai pada acu mobil, yaitu pada aki mobil, dan masih banyak yang lain. Ini juga ada nih bahan Karbon monoksida juga. karbon monoksida ini biasanya banyak pada knalpot. Kalau kalian melihat knalpot makanya bahaya sih. Apa saja bahaya dari rokok? Apabila racun rokok itu masuk ke manusia bermula dari hidung, mulut, tenggorokan, saluran pernapasan, paru-paru, pembuluh darah jatuh, jadi pembuluh darah jadi menyempit, dan bisa juga menyebar ke organ reproduksi atau organ kelamin, dan menyebabkan saluran kecilnya kan kemudian terinfeksi. Ini dapat menyebabkan kanker leher, kanker paru-paru, kanker mulut, penyakit gangren, yaitu pembusukan pada kaki, jadi kaki harus diamputasi kalau lama-lama sering merokok. Kemudian jadinya keguguran serta kelahiran bayi prematur, jadi tidak cukup umur. Lebih berbahaya mana, rokok aktif atau pasif? Sama aja. Sama aja, kita lihat dulu ya. Rokok pasif lebih berbahaya. Kenapa? Yang pertama, rokok aktif, misalnya dia ada TBC, dia ngisep rokok, terus asapnya masih keluar lagi dong, ada. Terus diisep sama kalian yang sehat-sehat ini, maka kalian akan secara langsung tertular TBC dan penyakit paru yang dia punya. Yang kedua, konsentrasi zat berbahaya untuk rokok pasif lebih besar, karena kalau rokok asli itu ada busanya, ada filternya, kalau dia ngisep ini. Kalau rokok pasif udah langsung ngisep aja, nggak ada busanya, langsung hidup. Ngerti nggak?
Iya, sama berbahayanya, cuma lebih berbahaya kalau asik. Makanya kalau mau ada seperti meme yang bilang, kalau mau merokok telan sendiri asapnya, jangan sebar ke orang lain, jangan merugikan orang lain. Jadi sama juga banyak orang yang merokok. Kemudian yang berikutnya adalah cara berhenti merokok, yaitu siarkan kepada orang-orang bahwa kamu ingin berhenti merokok. Kenapa harus seperti itu? Supaya untuk temannya, supaya mengingatkan kalau dia merokok langsung, kamu kan udah bilang kamu merokok lagi, kamu masih merokok. Ini hindari biasanya buat kamu merokok misalnya. Kalau kamu mengumpul sama teman-teman yang udah adatnya merokok terus, ya udah agak jauh sedikit. Kalau mereka udah mulai ngumpul-ngumpul, masing-masing ada merokok. Tetapkan target dan agendakan jadwal supaya selalu ada aktivitas, tidak ada waktu untuk merokok. Mulai dengan cara yang mudah, dan cari kesibukan yang positif. Kemudian jangan jatuh lagi ke dalam satu perangkap satu batang rokok ya. Teman biasa namanya jelas satu batang aja. Jangan tahu, terima kelemahan kamu dan berpikir positif, beri penghargaan terhadap dirimu. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil dalam misalnya 1 tahun udah nggak merokok sama sekali, diberikan penghargaan seperti pergi kemana. Karena satu batang rokok itu berharga berapa biasanya? 1 bungkus ada? 12.000. Ada tahu ya? Itu ya sama papahnya ya. Oh, sama ya. Ini adalah contoh candaannya. Jadi ada semakin banyak semakin ke bawah kamu merokok sampai habis. Ini umur kamu cuma sampai batas 30. Ini yang saya bilang tadi busanya, kan ada busanya. Kalau makan apa aktif lebih tidak berbahaya untuk merokok pasifnya ada busa di sini. Ini baru tembakaunya. Yang ke ini berikutnya penyakit campak. Apa itu penyakit campak? Adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus. Masa inkubasi itu, mengerti nggak? Masa inkubasi itu jadi sejak dia terpapar terkena virus sampai muncul gejala itu 14 hari, jadi nggak langsung muncul. Misalnya ada temannya kena campak, terus kamu kena percikan batuknya, nggak langsung kamu kena campak besoknya. 14 hari kemudian baru kamu kena gejala yang sama, ya terkena campak. Dan merupakan penyakit berbahaya biasanya bagi bayi dan anak-anak. Angka kematian anak tinggi bila tidak ditangani dengan baik, karena komplikasi atau bila dia diobati bisa berbahaya. Dapat keluarkan melalui air liur penderita, percikan ludah dan percikan ingus penderita. Apa tanda dan gejala penyakit campak? Yang pertama demam, itu demamnya tinggi setiap saat. Sudah minum obat masih tinggi juga. Batuk, pilek dan nyeri tenggorokan. Jadi tersamarkan awal-awalnya seperti sakit batuk biasa, kemudian sakit mata dan jelekan. Dan hari berikutnya baru muncul ruang kulit kemerahan, yaitu seluruh tubuh. Biasanya mulai dari belakang telinga dulu dan menjalar sampai ke bawah. Ini ada bercak putih pada pipi bagian dalam. Perjalanan penyakit campak yaitu pertama dia sehat, dia terkena dari temannya. 10-14 hari dia belum terinfeksi, jadi masih biasa aja. Baru 10-14 hari kemudian demam, 2-4 hari muncul ruang merahnya, itu baru kita bisa tahu. Tapi ini sebenarnya pencegahannya terlambat. Pas sampai 7 hari muncul ruang kulit, baru sembuh. Kalau misalnya dibawa ke dokter, kalau misalnya nggak dibawa ke dokter tidak akan diberi obat atau antivirusnya, maka bisa jadi terjadi perburukan. Bisa dirawat di rumah sakit atau ICU bisa masuk. Apa komplikasi? Komplikasi itu tahu? Komplikasi itu bila campak itu tidak kita bawa ke dokter atau tidak diobati, maka bisa terjadi bronkopenemonia atau radang paru atau paru-paru basah. Bisa menyebabkan infeksi telinga atau corean, jadi muncul keluar cairan dari telinganya, serta bisa terjadi radang otak. Jadi anaknya bisa dikejang-kejang. Apa penanganan pertama pada campak? Yaitu istirahat penuh, banyak minum dan makan bergizi, karena virus itu sebenarnya sembuh sendiri. Jadi dengan daya tahan tubuh kita yang bagus, dia akan naik dengan makan makanan bergizi tinggi. Dan memberikan obat penurun panas, obat batuk dan vitamin A. Kenapa harus vitamin A? Karena virus campak ini menjalankan pada bagian mata, makanya kalau pada saat
anak-anak ada yang terkena campak, jangan sering nonton televisi terlalu lama. Main gadget ya dok ya? Ya, jangan terlalu sering bermain gadget juga. Saya konsultasikan ke dokter. Biasanya aku seringnya Kemudian mencegah campak, ada jaga kebersihan dan kesehatan, hindari kontak langsung dengan penderita lain. Serta misalnya ada anak yang terinfeksi campak, boleh diliburkan saja atau kalau mau tetap mau sekolah pakai masker seperti yang mereka pada teman-teman. ya kalau nggak mau keluar ke tempat lain gimana? Mending libur aja dulu sekolahnya. Atau di imunisasi anak yang lain juga. Biasanya sudah imunisasi, kalau misalnya anak yang campak itu biasanya belum imunisasi pada umur 9 bulan. Terus ada ulangan ya campak ya kelas 1 sama kelas 1 aja. Jadi setelah 9 bulan nanti diulang lagi kelas 1. Kenapa diulang lagi? Karena kekebalan yang sudah diberikan waktu 9 bulan itu sudah mulai menurun. Maka ditingkatkan lagi dengan pemberian pada usia kelas 1 6-7 tahun. Yang berikutnya adalah TBC. Apa itu TBC? Singkatan dari tuberkulosis. Atau TBC. TBC adalah infeksi kuman TBC yang sering mengenai paru-paru atau organ lain. Jadi walaupun TBC itu seringnya kena paru-paru, tapi dia bisa kena organ lain juga. Bisa kena ke otak, bisa kena ke kelenjar kita yang di sini, kelenjar getah bening. Sama lewat pembuluh darah. Enggak, lewat udara juga sama, tapi bisa dia lewat ini atau lewat makan, bisa juga. Kemudian bisa terkena selaput paru-paru, bisa juga menyebar ke seluruh Kalau paru-paru. paru-paru disebutnya apa? Pleura kalau selaput paru-paru. Mana? Kemudian ada bagian terkena pada bagian tulang dan sendi, juga bisa terkena pada saluran kemih. Bagaimana cara penularannya? Yaitu pertama melalui kontak batuk. Ini yang terutama batuk. Jadi batuk jadi bisa masuk ke dalam lambung atau bisa masuk ke dalam paru-paru. Kalau bisa masuk ke dalam paru-paru maka kita jadi seperti flek seperti ini. Dan kita bilang dari situ flek paru. Kemudian harus cepat dikonsultasikan ke dokter. Ini mah karena bakteri. Karena bakteri TBC, Itu bakteri. tuberkulosis. Katanya bisa nular sampai 15 orang. Bisa. Kalau misalnya kamu satu orang di sini Hanya batuk, dengan hanya satu bakteri. satu bakteri, kamu batuk berulang kali tanpa pakai masker. Kemudian teman kamu satu ruang lingkup yang tanpa ventilasi yang cukup, ya udah dia pasti tinggal tunggu aja. Pasti terinfeksi juga soalnya. Bagaimana gejalanya? Itu pertama nih, batuknya biasa lama. Batuknya biasanya lama, itu Biasanya lebih sampai dari 3 batuk minggu. darah. Kalau udah lebih dari 3 minggu baru bisa batuk darah. Kalau batuk awal biasanya batuk kering atau batuk berdahak dengan dahak berwarna putih abu-abu biasanya, tidak berwarna hijau. Kemudian ada demam pada sore hari, penurunan berat badan tapi tidak drastis, itu pelan-pelan. Penurunan berat badannya karena kalian biasanya bila terinfeksi kuman TBC ini jadi tidak ada nafsu makan. Kemudian ada ini muntah, itu batuk darah. Setelah itu ini yang terutama juga ada keringat malam. Kalian tidur cuaca dingin tapi kalian keringetan, itu udah mulai berbahaya. Udah mulai konsultasikan ke dokter. Dia adanya bisa jadi menyebabkan. Cara mendeteksi dia bagaimana? Yaitu dari gejala yang tadi, yang 5 tadi, yaitu segera bawa ke dokter untuk diperiksa dahaknya. Jadi diambil dahaknya sewaktu pagi, jadi pada pagi hari diambil 3 kali dahak, diperiksa di bawah mikroskop apakah ada bakteri TBC-nya. Setelah itu difoto ronsen pada bagian dadanya. Dengan menggunakan Sinar X. Bagaimana cara mengobatinya? Nah ini ada 4 jenis obat. Dan ini diminum ada yang 6 bulan dan 9 bulan. Makanya penyakit TBC ini sangat berbahaya. Emang kalian mau minum obat sampai 6 bulan selama itu? Emang kalian nggak bosan? Minum udah 3 hari itu males ya. Ini minum selama 6 bulan dan harus selalu sering rajin kontrol ke dokternya. atau imunisasi. Imunisasinya apa namanya? BCG. Singkatannya apa? Basil Kambing Guerin.
Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ada pertanyaan? Dulu kita buka dulu segmen pertanyaan. Ada yang mau bertanya tadi? Udah curi start, Raffi banyak tanya. Yang lainnya ada yang mau bertanya, menarik sekali ya informasinya. Itu juga jadi tambah tahu sekarang tentang TBC. Jadi semuanya pengobatan batuk lebih dari 3 bulan itu dibutuhkan dari TBC ya dok? TBC harus periksa darah dulu. Fokusnya soal periksa darah. Cuk, siapa yang mau bertanya? Bukan ada dokternya. Kalau ke rumah sakit ada ongkosnya. Di sini nggak ada. Ada yang mau bertanya? Tanya aja kapan bapak. Ya, ayo bukannya penyakit TBC ini juga menyebabkan kematian. Bisa. Iya. Ya. Baik. Indonesia negara kedua. Wah. Setelah Afrika. Nah, loh. Sekarang ya. Sekarang ada yang mau bertanya atau mungkin bisa bertanya bagaimana tips dan triksnya kalau mau mengingatkan orang yang merokok. Nah, terkadang dok, saya juga ada pengalaman. Oh, iya ya. Komentarnya gimana? Ah, mati mah di tangan Allah. Dia jawab kan sebenarnya bisa jangan merokok nanti sakit ya. Lo biarin aja dong. Berarti kalau kayak gitu mungkin omnya harus ikutan konseling begini ya, biar ya. Tapi sudah mencoba. Yang penting sudah mencoba mungkin ya dok ya, dan menghindari ya. Menghindari. Ya harus dihindari. Atau nanti tiba-tiba gini kali. Aku nggak suka om, karena om rokok mungkin akan lebih ngeh kali omnya. Jadi mungkin baiknya kalau memang kita sudah memberitahu orang yang merokok tapi dia tidak mau mendengarkan, ya intinya kalau dia memang mau terus merokok, ya itu tanggung jawab, tapi jangan membuat orang di sekitarnya ikut mendapatkan efek tersebut. Berarti dia seperti yang sekarang kan ada semuanya kayak PKBS yang hidup sehat itu bahwa merokok tidak boleh di dalam ruangan, karena kalaupun dia merokok di luar ruangan, jadi di udara bebas dan tidak dekat dengan orang, apalagi terutama dalam satu keluarga yang mempunyai anak kecil. Karena kan seperti tadi dibahas bahwa efek merokok itu lebih parah bagi yang pasif. Meskipun sebenarnya sama saja, tetapi kalau yang aktif itu dia menghisap tapi dia keluarkan lagi kan asapnya, dia hisap terus dia keluarkan. Tapi kalau kita yang menghisap di sekitarnya kan tidak mengeluarkan, terus dihisap terus, Pak. Jadi mungkin efek nikotinnya jauh lebih banyak. Jadi kriteria PHBS sekarang yang masih karena untuk melarang orang merokok itu cukup sulit sekali gitu ya. Jadi akhirnya kriteria PHBS sekarang adalah merokok di luar tidak di luar ruangan gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga dia ada perokok tetapi merokoknya tidak di dalam ruangan, tidak dekat keluarga yang lain, itu sudah dianggap berperilaku yang baik. Sehingga kalau misalnya dia di luar atau mau menghisap sendiri gitu kan, nah makanya sekarang kan ada area yang memang khusus untuk perokok, itu memang dipisahkan. Tetapi yang masih kita suka kembalikan ketika di tempat umum ya, jadi arkon. Nah kalau misalkan mau, sekarang sebetulnya sudah ada klinik konseling merokok. Nah itu ada di BKKBN, Balai Besar Kesehatan Paru ya, yang di Cibadak. Balai Besar Kesehatan BKKBN itu kesehatan paru masyarakat. Di situ ada konseling untuk merokok. Jadi kalau misalkan ada ayahnya, omnya mau diberitahu untuk menghentikan merokok, itu bisa dibawa ke sana. Jadi intinya kalau kita ada papahnya atau anggota keluarga yang serumah ada merokok, sudah diberitahu supaya untuk berhenti, jadi dianjurkan tolong merokok jangan dekat-dekat yang lain, di luar ruangan saja. Berarti dengan cara yang sopan, ada ternyata banyak caranya. Dengan cara yang sopan, misalkan ada tamu datang merokok, bisa kita suruh Pak silakan merokoknya di luar. Ini asbaknya boleh kayak gitu. Mungkin dia akan malu. Itu kalau orang luar. Kalau orang tua kita sendiri atau orang yang dekat, kita himbau dan kitanya menghindari. Ya, mudah-mudahan jadi orang tuanya seperti itu. Tapi diusir ya, tapi kan buat push-push kan tidak aja. Berapa silakan di luar. Kan
dengan yang namanya jarum suntik. Padahal yakin sih sakitnya mah bisa sakit jatuh juga kan kena jarum suntik. Nah kan ada yang pengulangannya tadi yang apa sih, campak ya. Nah itu solusinya apa ya, kan kalau ikut bias dari sekolah bareng. Nah kalau anaknya ngadat itu anaknya jadinya imunisasinya bisa ke puskesmas atau ke gimana ya? Sebetulnya kalau misalkan kalau misalkan sudah tak diberi pengertian, misalkan bahwa itu sangat penting sekali, tetapi masih saja mungkin ya jauh akan lebih baik kalau anak kan kalau ada satu temannya menangis atau ngamuk yang lain ikut ini. Jadi mungkin kalau kita sudah tahu dia memang trauma atau kadang-kadang kan sebenarnya anak itu belum tahu, belum merasakan, tapi karena dengar cerita jadi sudah takut duluan. Begitu udah disuntik kadang nggak apa-apa gitu. Nah mungkin yang memang masuk kriteria anak yang memang sangat ketakutan mungkin lebih baik dipisahkan dulu terakhir. Nah, atau kalau pada saat pelaksanaan tidak memungkinkan, misalkan ada kan yang harus mau tapi sama mama, itu boleh menyusul ke puskesmas. Biasanya kita dijadwalkan hari-hari tertentu untuk di puskesmas. Hanya saja kalau misalkan ke praktek dokter swasta atau dokter anak memang tidak ada, karena ini sudah diprogramkan semua di sekolah. Mungkin bisa saja meminta ke praktek swasta, tetapi mungkin bayarannya juga lebih ya. Kalau ini kan sudah di program pemerintah, vaksinnya sudah disediakan dan gratis seperti itu. Jadi jauh lebih baik. Mungkin nanti kita akan belajar tentang imunisasi. Kenapa sih adik-adik semua harus diimunisasi gitu. Boleh diimunisasi. Iya. Kenapa jangan takut? Karena jarumnya juga kecil sekali. Jarumnya sama dengan jarum yang dipakai oleh imunisasi pada bayi. Kayak jarum jahit ya? Yang enggak ada. Jadi gini, karena kalian kader-kader dosil sudah dapat penerangan kan kalian dari kelas 2 ya, 2, 3, 4, 5. Jadi pada saat ada kegiatan pembiasan, kalian bisa bantu teman-teman kalian untuk meyakinkan, bener loh, aku udah dapet ilmunya, nggak apa-apa kok. Kalaupun sakit, tidak lebih sakit dari jatuh seperti itu ya. Ya, berarti besok-besok berani ya, kita ya harus berani dong juga. Malah kalau meronta jauh lebih sakit. Karena ditahan ya. Iya. Jadi harus relax, just aja gitu. Relax. Ya oke. Berarti bisa jadi contoh buat yang lain ya. Kira-kira sama sarjana tinggi. Dia gede banget itu. Tipis dong jarumnya gede. Panjangnya segini kan? Enggak. Apa ya, Fatma? Ada pertanyaan? Panjangnya sama Iya, karena kecil. Kalau misalkan biar kalau misalkan jarumnya besar, kalian nanti takut. Kalau dikasih yang besar makin takut, dikasih yang kecil aja udah takut. Kalau dikasih yang kecil, bayi aja nggak apa-apa. Iya. Apalagi kalian yang sudah besar. Ya, bayi aja yang badannya. Iya, bayi aja yang badannya masih kecil disuntik itu nggak apa-apa. Masa kalian yang badannya sudah tinggi, sudah besar, disuntik pakai jarum yang sama dengan bayi masih takut. Ya, Mudah-mudahan informasi yang diberikan di sini membuat kalian lebih paham kenapa perlu dilakukan. Jadi tahu apanya ya? Tahu alasannya. Jadi nggak takut walaupun sakit, enggak aku nggak sakit, enggak gitu ya. Boleh sih nanti sedikit, tapi ya juga nggak berlebihan juga ya dok ya. Karena bisa membuat takut yang lain ya. Jadi menular ininya ya, seremnya menular. Karena kan anak kalau ada yang sakit, di pikirannya berarti ini sakit banget gitu. Padahal kan dokter-dokter sekarang udah keren-keren, cantik-cantik, cakep-cakep ya. Jadi kalau kemarin waktu itu lihat ke ibu aja, jangan lihat jarumnya. Tapi berhasil ya kayak gitu ya. Sudah sebegitu, ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Kita belajar tentang kesehatan. Sebentar dong, Raffi, kita tepuk tangan